Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yoga Prisma Yuda Eskom Mkom, salah satu dosen program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban utama dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil dalam contoh video pengajaran adalah mata kuliah desain grafis. Mata kuliah desain grafis merupakan mata kuliah wajib dari program studi Teknik Informatika. Mata kuliah desain grafis terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah desain grafis disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah desain grafis yaitu pada mata kuliah ini dibahas tentang konsep dasar desain grafis, tren terkini tentang desain, nilai jual dari produk desain, serta penerapannya di lingkungan masyarakat, kebutuhan bisnis, dan penerapan ilmu pengetahuan produk desain grafis. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Mahasiswa mampu merancang dan mengerti tren terkini, memahami nilai jual serta penerapannya di lingkungan masyarakat. Mampu menunjukkan kinerja mandiri yang bermutu dan terukur. Mampu menerapkan konsep-konsep dasar desain grafis serta bagaimana membuat produk dari sebuah desain grafis. Beberapa referensi yang dipakai dalam mata kuliah ini adalah buku dari Hendy Hendratman, judulnya Komputer Grafik Design, produk tahun 2000, terbitan tahun 2014, kemudian The Magic of Corel Draw sama dari Hendy Hendratman juga terbitan 2014, sama beberapa situs digital yang bisa kita ambil sebagai referensinya. Di antaranya ada Creative Blog, digitaltutors.com, kemudian designtutplus.com. Berikut pemaparan dari video ini dan mari kita saksikan yang merupakan video pembelajaran dalam mata kuliah desain grafis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi enaknya? Siang. Sudah ngantuk, sudah lapar? Sudah lapar, berarti ini nanti materi kita persingkat atau kita perpadat sehingga nanti teman-teman pulang kuliah menimbulkan banyak pertanyaan dan banyak penasaran dan menimbulkan berbagai macam interaksi yang menambah inovasi teman-teman untuk melakukan berbagai macam percobaan. Yes, ya terlalu jauh. Oke. Gini ya, karena udah siang dan mungkin tadi masuknya sedikit terlambat. Jadi kita sampaikan beberapa hal tentang materi, salah satu materi dari desain grafis, materi dasarnya atau di awal-awal perkuliahan. Di sini ada desain grafis atau bisa diambil kata sederhananya adalah rancangan atau perencanaan sebuah gambar. Perencanaan sebuah desain. Desain kuwi wis rencana. Ojo perencanaan sebuah desain. Jadi ini ora sampai-sampai.
rencana dan lain sebagainya. Oke, rencana atau perancangan sebuah gambar yang tujuannya adalah menyampaikan pesan, atau bahasa kerennya kita berkomunikasi secara visual. Kita berkomunikasi secara gambar. Tujuan komunikasinya untuk apa? Bermacam-macam. Entah itu untuk menyampaikan sebuah pesan, kritik dan sebagainya, advertising, periklanan, flyer dan elemen-elemen grafis lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk komunikasi visual. Oke. Lanjut. Definisi yang lain. Desain grafis yaitu pemikiran, proses pemikiran yang diwujudkan dalam suatu kesatuan gambar, teks, ruang dan warna. Contohnya di sini mungkin bisa semacam flyer. Di situ ada berbagai macam elemen. Nanti ke depan materinya teman-teman ada layout atau penempatan. Jadi di situ teman-teman akan belajar atau tugasnya membuat sebuah flyer. Entah flyer bisnis mandiri, bisnis sendiri atau bisnis fiktif, rencana dan lain sebagainya. Yang penting teman-teman bisa bikin flyer. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan terkait definisi atau deskripsi? Belum? Oke, lanjut. Nah, ternyata tidak ada bukan hanya bahasa Indonesia atau apa kuwi atau mata kuliah yang lain yang menggunakan 5W 1H. Lagi hane mana? Yang nomor 2 itu salah ya. H berarti 5W tok. Oh iya, hanya nggak ada. Nggak apa-apa. Oke. Oke. What? Jadi apa yang dibuat atau apa yang direncanakan dari seorang desainer grafis atau di dalam desain grafis? Diambil dari kata desain grafis. Desain, merencanakan, mendesain atau merancang. Kenapa kok perlu dirancang? Sesuai kebutuhan. Itu yang paling utama. Desain grafis, sebuah desain itu dibuat berdasarkan kebutuhan, berdasarkan adanya suatu masalah. Contoh, saya pengen mempromosikan rumah makan saya. Jangan rumah makan deh, kedai atau warung makan pecel lele atau pentol. Pecel lele lah, pecel lele kan pedes. Pecel lele. Bagaimana warung saya ini bisa dilihat oleh banyak orang ketika orang lewat depan warung saya? Dirancanglah atau dibuatlah desain yang warnanya mencolok. Misal warnanya merah. Kemudian di dalam ruangan hiasi juga dengan berbagai macam warna merah, ornamen-ornamen merah. Ternyata berdasarkan penelitian, warna merah itu bisa meningkatkan nafsu makan. Ternyata memang seperti itu. Nah, berdasarkan pemikiran-pemikiran itu direncanakan, didesain dan sedemikian rupa, maka dibuatlah sebuah warung dengan tema yang merah-merah. Tujuannya pertama untuk meningkatkan bukan nafsu makan. Nah, sing penting ngerti dhisik. Engko wis ngerti mlebu warung lah, lagi nyoba. Wah, enak, nafsune makan tambah. Membantu ya, warna merah itu membantu, bukan secara langsung nafsu makannya tambah, itu enggak. Oke, itu tadi perencanaan. Kemudian siapa? Semua orang. Jadi siapapun kita, siapa kita? Indonesia.
Aku terbawa. Oke, jadi siapakah desainer grafis? Jadi semua orang yang memiliki passion di bidang desain, atau siapapun orang yang tidak mempunyai basic desainer pun bisa. Kenapa kok sekarang bisa, Pak? Kalau kita melihat perkembangan teknologi sekarang, setiap orang bisa membuat karya desain yang mereka inginkan. Pertama ada Canva, kedua ada AI. AI apapun yang bisa menggenerate sebuah gambar. Itu. Tapi Pak, seniman AI itu apakah bisa disebut desainer grafis? Prompter ya. Dia tidak bisa melayout secara langsung, dia tidak bisa menentukan tipografi dan logo sesuai dengan filosofi yang mereka bayangkan. Tapi kalau dikatakan kreator gambar mungkin bisa. Tapi kalau desainer grafis masih perlu dipelajari lagi, karena desainer grafis itu perlu mempelajari banyak hal, mulai tipografi, psikologi warna, layout, pembelajaran font yang tepat untuk sebuah desain, seperti itu. Oke, keburu ngantuk. Kapan? Selama waktunya kondusif, fasilitas ada, pasti bisa. Fasilitas apa aja sih? Bisa HP, laptop, komputer, kertas. Karena untuk merencanakan sesuatu tidak selalu harus menggunakan perangkat digital. Kita bisa menggambarnya, merancangnya dari kertas. Pak, kalau dari tembok bisa, Pak. Selama orang tua kalian tidak memarahi kalian, ora popo. Gitu ya. Oke. Selama ada media itu tadi udah, oke. Why? Kenapa kita harus mendesain? Karena seorang desain grafis ya harus mendesain. Nek bukan desainer grafis ya suka-suka mereka mau desain apa enggak. Tujuan kita di sini adalah loh, iya toh. Piye? Karena seorang desainer grafis berarti tugas mereka adalah, pekerjaan mereka adalah mendesain. Pertama yang menguntungkan, kedua mampu menyelesaikan masalah, selanjutnya menyenangkan. Nah, hobi itu sesuai dengan pekerjaan desainer grafis. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Pak belajar oke, yuk. Desainer grafis apa masih perlu skill ngoding, Pak? Desainer grafis apakah perlu skill ngoding? Oke. Desainer grafis itu skupnya banyak. Entah advertising atau salah satunya adalah user interface designer, UI designer. Kalau skup kalian itu desain grafis di bagian UI designer, tidak harus pinter ngoding, tapi tahu kebutuhan coding. Ini nanti desain ini nanti saya tempatkan di bagian mana. Struktur codingnya yang tepat itu ini. Tentunya seorang UI designer bisa mencoba hasil desain mereka dengan kode yang tepat. Kalau UI designer mereka juga harus tahu kode warna yang digunakan yang tepat untuk sebuah sistem. Pada umumnya website. Penggunaan warna yang tepat sesuai dengan rancangan awal mereka harus tahu. Seperti itu. Ada lagi? Pak, kalau desainer advertising apa perlu coding? Perlu. Kode pesanan. Oh ya Allah. Itu penting, kode pesanannya lali ora kegarap nih. Oke, lanjut. Oke, di sini ada beberapa gambaran seorang desain grafis harus memiliki jiwa seni atau
apa ya? Intinya dia itu harus memiliki jiwa seni atau enggak? Terkadang itu yang membuat mereka maju mundur untuk menjadi seorang graphic designer. Saya itu nggak ngerti saya itu punya jiwa seni atau enggak. Jadi coba dulu. Sehingga mereka sendiri, sang kreator sendiri itu kesulitan menilai karya mereka itu sudah bagus atau sudah sesuai apa belum. Kalau ditanya Pak Yoga apa pernah? Sering. Terkadang ketika saya mendesain atau membuat sesuatu, entah flyer, entah kebutuhan atau apa, posting Instagram pribadi pun, posteku kurang apik, ya wis gak jadi. Kadang perlu pemikiran yang bukan berlebihan ya, tapi perlu pemikiran yang apa? Mantap atau imajinasi yang tepat. Kemudian nah, dari permasalahan di depan tadi sedikit ada solusi. Yang pertama adalah kita harus merubah pola pikir. Kita itu penikmat atau pembuat. Kalau penikmat itu biasanya lebih mengutamakan selera, perasaan. Dan rata-rata pemikiran mereka itu berbeda-beda. Tapi kalau pembuat, dasar mereka membuat itu adalah dari suatu pikiran, dari suatu masalah. Mereka akan merencanakan sesuatu hal terlebih dahulu. Makanya kita perlu, daripada kita memikirkan hasilnya nanti seperti apa, akan lebih baik kalau kita itu melihat permasalahan, kemudian kita rencanakan sehingga hasil yang kita buat itu nanti sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan memikirkan hasilnya dulu. Kemudian di sini ada sedikit kolaborasi. Jadi zamannya namanya zaman digital. Jadi desain grafis dan teknologi informasi atau dunia digital itu sudah termasuk masuk dalam multimedia. Nanti arahnya bisa ke audiovisual, video, bisa ke media digital, bisa ke animasi dan lain sebagainya. Itu kalau masuk ke ranah multimedia. Jadi gambar itu, desain grafis itu bisa masuk ke ranah multimedia. Oke, lingkup kerja desain grafis di sini kita bisa lihat di antaranya ada desain logo, desain majalah, kemudian brosur banner, kemudian desainer undangan dan lain sebagainya. Itu kurang lebih satu skop. Kemudian web design. Tadi pertanyaannya Mbak siapa? Ya. Apakah seorang desainer grafis harus memahami web? Ketika skupnya harus memahami itu, ya harus paham kode. Terus kemudian game design. Nah, game design, kok desain grafis bisa masuk game design, Mbak? Desain karakter, apalagi pemandangan, background kali. Background, terus animasi juga bisa, ya. Terus storyboardnya itu udah masuk ke desain grafis. GUI design bisa masuk ke web design. Ilustrator, kalau ilustrator itu biasanya mereka desainer abstrak, lebih ke artis ya. Grafik artis kalau ilustrator itu lebih luas lagi. Terus desain undangan tadi udah, modeler 3D. Kalau skupnya itu 3D, desain grafis bisa masuk ke dalam 3D modeling.
Bedanya kalau sebelum tadi yang kita sebutkan itu 2 dimensi bentuknya, kalau modeler 3D ini adalah 3 dimensi, model 3 dimensi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau di era sekarang kan eranya gambar AI kan, Pak. Ya. Kalau di masa depan itu profesi desain grafis apakah masih eksis? Oke. Profesi desain grafis apakah masih eksis? Tentunya kalau saya melihat, ini pandangan saya ya. Pandangan saya sebagai salah satu pekerja desainer. Pesatnya perkembangan dunia AI dalam grafik generator atau generate gambar, bahkan video, musik dan lain sebagainya. Sebagai desainer grafis, kalau saya pribadi tidak merasa akan tersaingi oleh AI, tidak akan merasa tertutup nanti karir saya suatu misal saya memang benar-benar seorang desainer grafik. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami AI itu bekerja. Apakah AI itu bisa membantu kita? Apakah AI itu bisa meningkatkan produktivitas kita? Yakin? Oke, betul. Makanya bagaimana kita bisa memanfaatkan, memahami, yang pertama tadi kan memahami. AI ini generate-nya seperti ini. Kita punya dasar gambar yang misalkan logo lah, kita sudah desain logo sedemikian rupa. Kita mau menambahkan, katakanlah deadline besok harus jadi, logo ini mau diapakan. Kita punya basic logo seperti ini. Sederhananya kita upload di, umumnya apa? AI yang dipakai ChatGPT, upload ChatGPT. Tolong analisis logo ini, filosofi saya ini. Saya ingin kembangkan logo ini menjadi ini. Generate blek. Kalau jadi bagus sesuai dengan rencana ya syukur alhamdulillah. Kalau kurang bagus berarti dari hasil generate itu tadi kita perlu penyesuaian kembali. Intinya adalah tidak selamanya AI itu akan memiliki kualitas dan kemampuan generate sesuai dengan pemikiran kita. Pasti sebuah desain itu feel-nya akan berbeda dari hasil AI sama dari hasil seniman atau desainer grafis. Gitu ya. Jadi jangan takut untuk masalah AI itu, jangan takut. Tapi bagaimana kalian bisa memahami AI itu untuk membantu produktivitas teman-teman, termasuk dalam tugas kuliah. Nah iya toh, saya wis ana AI mosok produknya elek-elek. Oke. ChatGPT buatkan web 5 menit jadi. Satu lagi ada blackbox.ai, app builder, buatkan toko online lengkap front end, back end, 5 menit jadi. Plus database, oke. Plus di hosting. Aku jajal Mas kamu. Gitu ya. Itu intermezzo. Nanti teman-teman silahkan mencoba apa yang kita pelajari hari ini. Padahal Pak Hendri Hendratman tidak menyatakan seperti itu. Salah ya. Oke, jadi tugas teman-teman adalah materi berikutnya ini adalah tentang logo. Jadi teman-teman coba pikirkan entah itu logo perusahaan, logo personal, atau logo apapun. Teman-teman buatlah sketsanya berdasarkan filosofi dan pemahaman tentang logo yang teman-teman pahami. Buatlah dalam sebuah gambar, disimpan, minggu depan kita bahas, sekaligus kita bahas materi logonya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau gitu kita tutup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih
atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.